setelah risalah Allah dan Rasulnya ini menyebar dan tersampaikan pada orang yang bukan muslim, maka kewajiban mereka adalah untuk menaati hidayah. Pada dasarnya demikian, ya, harus menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Namun itu juga kembali kepada hidayah Allah itu sendiri, karena Allah memberikan hidayah pada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah ya tidak memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita bertanya masalah hidayah, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi intinya bahwa keterangan itu sudah tersampai kepada mereka. Karena hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah berupa bayan, keterangan, ada hidayah berupa taufik. Hidayah berupa hidayatul bayan, hidayah keterangan, itu sudah sampai pada mereka. Sedangkan yang hidayah taufik itu hanya milik Allah. Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah tidak berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Ya, dan Allah tidak ditanya. Allah tidak ditanya, ya Allah kenapa engkau beri hidayah pada fulan, engkau tidak beri hidayah pada fulan? Kenapa? Itu tidak ditanya. Ya, karena apa? Risalah Allah ini sudah tersampaikan. Maka mereka yang sudah tersampaikan risalah Allah dan mereka telah mendengar tentang Nabi SAW, dakwahnya dan seterusnya, ya, kemudian mereka tidak beriman, maka mereka yang akan ditanya oleh Allah Taala dan akan diazab oleh Allah Taala. Ya, itu. Ya, jadi bagaimana bentuk hidayah sampai pada mereka? Jadi berarti yang sampai pada mereka itu adalah hidayatul bayan. Keterangan sudah disampaikan, dan keterangan itu adalah untuk iqamatul hujjah, untuk menyampaikan hujjah. Sekarang satu contoh, di satu tempat ditulis di situ dilarang masuk. Ini ibarat keterangan. Nah, kalau ada orang datang, ya, kemudian masuk, lalu dia ditangkap orang itu dan dipenjarakan atau dikenakan sanksi, yang salah itu bukan yang lainnya, yang salah orang itu. Maka yang disalahkan adalah orang yang sudah sampai pada mereka keterangan tentang Nabi SAW, namun mereka tidak mau beriman. Itu yang disalahkan, karena tugas para rasul adalah menyampaikan. Wa ma ala rasuli illa al balag. Tiada tugas lain bagi para rasul kecuali menyampaikan. Adapun hidayah taufik dalam hati manusia itu hanya milik Allah. Allah berikan pada siapa Allah kehendaki, dan Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah, artinya dia mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya. Tapi karena lingkungan, ya, ini pentingnya lingkungan, ya. Karena lingkungan telah mengotori fitrah ini, maka fitrah yang bersih tadi itu kotor, tertutup oleh lingkungan, yaitu abawah, dua orang tuanya, yuhawidanihi, yang menjadikan dia itu Yahudi, au yunassirani, atau menjadikan dia Nasrani, atau yumajisani, atau menjadikan dia sebagai seorang majusi. Jadi lingkungan yang merusak. Tapi asal fitrah itu ada, cuma dikotori. Nah, di sini pentingnya lingkungan, ya. Maka salah satu yang membentuk manusia itu adalah lingkungan. Situ pentingnya lingkungan. Itu faktor-faktor yang ada pada ini. Wallahu a'lam.